Hei, kalian menungguin material Artrex ya yang translate Indo di Mangaton. Tapi update-nya lama banget. Ya udah sini, lihat di sini aja, oke? Di sini aja, iya di sini aja. Tapi maaf ya, aku cuma ngelanjutin dari chapter 153. Aku nggak dari awal. Oke, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah. Oke, silakan menikmati chapter 156 dan 157. Tahta seni bela diri, tanya Ryuda yang tak mengerti. Tuhan, kamu masih jauh dari levelnya. Kamu harus fokus pada masalah saat ini sekarang, ujar Pimi sambil menunjuk ke arah seorang tetua dan penyusup. Beritahu aku siapa kamu dan mengapa kamu di sini? Tanya tetua itu yang bernama Ouyang. Penyusup yang berada di bawah kendali sang tetua pun akhirnya menjawab. Kami adalah mata-mata keluarga Huang dan keluarga Ren di istana kekaisaran. Kaisar baru lemah, jadi Tuan mengirim kami untuk merebut kunci gudang Yan, untuk mengusingkan gudang Yan. Ucap penyusup itu di bawah kendali sang tetua. Keluarga Huang dan keluarga Ren, ucap Harry di dalam hatinya. Komandan Ryuda. Harry pun mengeluarkan sebuah kertas dan sebuah kuas. Ya, jawab Ryuda sambil memberikan hormat pada Harry. Keluarga Huang dan keluarga Ren menginginkan harta dan berkelompok melawanku. Mereka tidak bisa diampuni. Aku memerintahkanmu untuk membawa 800 master seni bela diri dan 10.000 kesatria bela diri ke rumah mereka untuk menyita rumah mereka dan menyita harta benda mereka. Tuan Ouyang, tolong bantu dia. Perintah Harry pada Ryuda dan Tuan Ouyang. Komandan Ryuda, kamu memiliki hak untuk memutuskan hidup dan mati para pemberontak. Harry pun memberikan wewenang penuh kepada Ryuda untuk menentukan kehidupan para pemberontak. Yang mana pemberontak itu juga merupakan yang menghancurkan keluarga Ye. Meskipun keluarganya itu dibenci dia, tapi bagaimanapun dia tetaplah bagian dari Ye. Jadi si Ryuda ini sangat senang lah ya. Kamu bisa pergi sekarang, Kak Ryuda, kata Harry pada Ryuda, sambil menyerahkan surat perintah kepada Ryuda. Baik, jawab Ryuda sambil menerima surat yang diberikan oleh Harry. Bocah ini pasti tahu balas dendamku terhadap keluarga Huang. Jadi dia memerintahkanku untuk menyita harta mereka. Dia sangat pintar, ucap Ryuda di dalam hatinya. Para pasukan pun berbondong-bondong pergi menuju keluarga Huang. Ya Tuhan, mereka semua adalah kesatria dan master bela diri. Kemana mereka akan bertarung? Jangan membuat terlalu banyak suara atau kamu akan mendapat masalah. Bisik-bisik para penduduk yang melihat rombongan Ryuda. Jadi tuh saat ini keluarga Huang telah menerima kabar tersebut, tetapi tidak peduli karena Harry yang telah memblokir berita setelah pembunuhan pangeran ketiga. Jadi di sini keluarga Huang itu nggak tahu ya tentang rombongan yang dibawa oleh sama si Harry ini. Sebenarnya sih tahu, cuman dia nyepelein gitu karena dia menganggap kalau dia tuh bisa mengatasi si Ryuda. Jadi keluarga Huang itu nggak ada seorang pun yang tahu bahwa si Harry ini udah dilindungi sama dua tetua seni bela diri. Ya, salah satunya sedang dalam perjalanan. Apa dia pikir keluarga Perunggu takut pada keluarga kerajaan? Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya, ucap salah satu anggota keluarga Huang. Aku mendengar bahwa dia membawa beberapa penjaga bersamanya ketika dia kembali ke negara Yan. Aku kira dia punya beberapa guru seni bela diri untuk mendukungnya. Jadi dia sombong, ucap salah satu anggota keluarga Huang yang sok tahu itu. Guru seni bela diri itu tidak akan menggoyahkan kita. Masalahnya adalah terlalu banyak kesatria dan master bela diri. Selain itu, mereka memiliki barisan tentara. Jadi sulit bagi kita untuk melawan, ucap lagi salah satu anggota Huang yang berambut biru. Maaf, lupa namanya siapa, nggak tahu. Nggak penting. Sayang sekali, Yuan Kui tidak ada di rumah. Jika tidak, Harry Yan tidak berani menantang murid-murid dari kolam pedang.
ucap salah satu anggota Huang yang sepertinya merupakan pemimpin keluarga Huang. Dan aku juga nggak tahu namanya siapa. Mulai arai topan penjaga, kita tidak bisa membiarkan mereka menyerang keluarga Huang. Ucap pemimpin keluarga Huang memerintahkan para bawahannya. Swos, orang-orang yang diperintahkan oleh pemimpin Huang itu langsung berlari pada posisi mereka masing-masing. Celing, 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 mereka dengan cepat berada di tempat mereka masing-masing. Arai topan pelindung mulai, teriaknya memerintahkan para bawahannya untuk membentuk formasi arai pelindung. Swos, formasi itu pun mulai membentuk sebuah lingkaran yang melindungi perumahan keluarga Huang berada. Dibutuhkan 100.000 batu roh untuk memulai arai topan pelindung selama 1/4 jam. Hanya keluarga besar ini yang mampu membelinya. Ini bukan arai yang canggih, tapi cukup untuk bertahan dari serangan ahli sihir. Aku khawatir ini digunakan untuk menghadapi barisan tentara Tuan, ucap Pimi memberitahuan kepada Ryuda. Ryuda dengan kerasan dari Pimi pun meminta bantuan Tuan Ouyang. Mr. Ouyang, bisakah Anda menerobos arai? Tanya Ryuda pada Mr. Ouyang. Aku bisa menerobosnya. Tapi jika aku bergerak, mereka akan menggunakan terowongan rahasia untuk kabur. Sebagai keluarga perunggu, mereka pasti memiliki jalan keluar. Kuarter cukup bagi mereka untuk mendapatkan klasmen inti untuk menahan warisan keluarga mereka, ucap Tuan Ouyang. Tidak, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan harta benda mereka. Kita di sini untuk menyita harta mereka, ucap Ryuda yang masih sia duduk di atas hewan tunggangannya. Itu hewan dinosaurus, monster, kuda, naga, atau apa ya? Chapter 157. Oh, itu kamu, sisa keluarga Ye. Salah satu anggota Huang pun keluar dari arai pelindung milik Huang. Kenapa kamu tidak sembunyi di pelukan majikan wanitamu, tapi malah datang untuk mencari kematian di keluarga Huang? Ucap pemimpin Huang meledek Ryuda. Apa kamu ingin berbaring di pelung wanita? Tapi dia tidak akan menyukaimu, orang tua, ejek Ryuda. Sepertinya tuannya tidak ada di sini. Aku bisa mengalahkannya sampai sekarat tanpa membunuhnya. Kalau begitu majikan wanitanya tidak akan balas dendam. Dari semua orang, aku hanya tidak bisa melihat melalui ranah seni bela diri orang ini. Aku kira dia adalah guru bela diri yang levelnya lebih tinggi dariku. Aku bisa tidak terlihat dengan arai topan. Anggota Huang itu berbicara di dalam hatinya merasa aman. Ryuda pun mengeluarkan surat yang diberikan oleh Harry. Huang, dalam kepentingan publik, keluarga Huang membenci kaisar dan ingin merebut kunci gudang Yan. Kamu pantas untuk mati. Bagiku, kamu menghancurkan keluarga Ye. Ini adalah persatuan keluarga yang kelam, jadi kamu harus mati hari ini, ucap Ryuda. Ryuda mengangkat rencana komandannya lalu berteriak, "Bersiap, terima pembalasanku," teriak Ryuda. 800 master seni bela diri, ambil tombakmu. Para master seni bela diri pun mulai formasi mereka. 10.000 kesatria seni bela diri, gunakan kekuatan jiwamu. Formasi susunan tentara ketujuh. Dari formasi kekuatan para tentara itu pun mulai terbentuk tombak. Arai tombak kekuatan surgawi. Sus, mereka pun melemparkan tombak surgawi itu menuju arai pelindung milik keluarga Huang. Sus. Bom! Ini adalah arai tentara, betapa kuatnya. Untungnya para prajurit sudah terlatih, jadi aku hanya perlu meneriaki beberapa kata, ujar Ryuda di dalam hatinya. Ayo cepat-cepat ke gudang, ambil lebih banyak batu roh, teriak anggota Huang yang mulai kebablakan.
Percepat, tahan posisi apapun yang terjadi, ucapnya. Celang, 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 celang. Serangan bertubi-tubi mengenai area pelindung milik keluarga Huang. Hahaha, sebagai komandan baru, kamu ingin menghancurkan keluarga Huang dengan pasukan kecil? Kamu terlalu naif. Kami memiliki cukup banyak batu spiritual untuk berurusan denganmu. Aku ingin lihat berapa lama tentaramu bisa bertahan. Ucap pemimpin keluarga Huang masih meremehkan Ryuda. Baiklah, aku tahu itu lebih baik daripada kamu, ucap Ryuda. Tuan Ouyang, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menembus arai dengan tombak surgawi? Tanya Ryuda pada Ouyang. Langsung jawab Ouyang. Di sini mungkin maksudnya si Ouyang ini secepat mungkin gitulah ya. Baru si Ouyang ini mengeluarkan kekuatannya yang main catur. Catur apa sih namanya kalau di Cina? Dengan kekuatan tenaga dalamnya, Tuan Ouyang pun menaruh bidak caturnya di atas papan caturnya yang transparan. Ada papan catur yang sama di area topan. Gerakan apa ini sebenarnya? Ini benar-benar berbeda dari gerakan yang pernah kulihat sebelumnya. Ucap Ryuda yang terkejut melihat papan caturnya menembus area pelindung milik Huang. Jiwa bela diri berarti jiwa memiliki transformasi awal. Jiwa bela diri berarti belajar seumur hidup dari para tetua seni bela diri dibandingkan dengan tingkat murid. Serangan jiwa adalah keterampilan unik dari tetua seni bela diri, ucap Pimi menjelaskan kepada Ryuda. Sementara itu, kepala keluarga Huang yang melihat papan catur itu pun terkejut. Papan catur? Tidak, papan catur ini. Ouyang pun menaruh bidak caturnya. Bidak hitam. Spiritual, pria ini adalah seorang tetua bela diri, ucap kepala keluarga Huang yang terkejut. Dari bidak catur Ouyang, keluarlah sebuah kekuatan yang sangat besar. Mulailah serangan penghancur. Oke, to be continue. Terima kasih udah menyaksikan konten ini ya. Semoga kalian dapat terhibur. Oke, jangan lupa dukung selalu channel ini supaya aku bisa translatein manhwa di chapter-chapter selanjutnya. Oke, jangan lupa tinggalin like-nya, komennya, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Loncengnya juga dihidupin ya biar bunyi celing 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 celing. Oke, bye bye.